Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'id nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menekankan pentingnya pendidikan anak yang termasuk salah satu unsur keluarga agar dia selamat dunia dan akhirat. Anak bagi orang tua merupakan sebuah perkawinan yang menyenangkan. Di balik itu, anak adalah amanat yang dibebankan atas orang tua. Tidak boleh disia-siakan dan disepelekan. Pelaksana amanah harus menjaga dengan baik kondisi titipan agar tidak rusak, sebab orang tua kelak akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kewajiban orang tua merawatnya agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus dan selamat dari api neraka. Selain itu, anak yang soleh akan menjadi amal yang selalu mengalir bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, lagi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam menafsirkan ayat ini, Sayyidina Ali berkata, "Didik dan ajarilah mereka." Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketegasan Islam dalam mendidik ini juga bisa dikaji dari sabda Rasulullah SAW bahwa ketika anak menginjak usia 7 tahun, hendaklah kedua orang tua mengajarkan dan memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sholat sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah jika enggan melakukan bila telah berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah mengajarkan sholat berarti juga mencakup hal-hal berkaitan dengan sholat. Misalnya tata cara sholat,
mensucikan diri dan tempat dari segala najis dan anjuran sholat berjamaah di masjid, sehingga Anda bisa lebih dekat dan akrab dengan kaum muslimin dan muslimat. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai sekarang hendaknya para orang tua sadar terhadap kewajiban mereka untuk mendidik anak-anak mereka agar menjadi hamba Allah yang taat, memilihkan pendidikan anak yang sesuai dengan perkembangan iman dan otaknya, bukannya membiarkan anak-anak mereka begitu saja tanpa pengawasan terhadap bacaan-bacaan mereka yang digemari. Apa saja yang suka mereka saksikan dan kegiatan yang mereka gandrungi, kelalaian dalam hal ini berarti menyia-nyiakan terhadap amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita semua sadari bahwa mereka lah nantinya penerus kita, generasi kita. Mereka lah menentu maju mundurnya agama ini, dan mereka lah orang-orang yang akan menentukan berisi atau kosongnya tempat-tempat ibadah seperti langgar-langgar dan masjid-masjid. Dan kitalah orang yang paling bertanggung jawab untuk memberikan mereka bekal pendidikan agama kepada mereka. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan kepada kita untuk semua dapat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan marilah kita isi hari-hari dalam kehidupan kita dengan amal-amal soleh yang dengannya Allah Ta'ala menjadi ridho kepada kita semua. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila syabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.